Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmish ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang penyembelihan binatang. Ini pada bagian terakhir, yaitu pada hadis 1492. Jadi sudah nyaris 1500 hadis ini Pak kita pelajari. Qala al-muallif rahimahullah, babu ma jaa, bab tentang fil ba'iri, unta, wal baqari dan sapi, wal ghanami dan kambing, idza nadda, jika dia itu lari, fasara wahsyian, lalu dia menjadi binatang liar, yurma bisahmin, bolehkah dilempar dengan anak panah, amla ataukah tidak. Jadi kondisi normal, binatang kita jatuhkan ke tanah, kita sembelih, selesai. Tapi ini malah lari, kemudian tidak bisa ditangkap, susah. Apakah boleh kita tembak atau kita panah? Karena kalau kita harus menangkap dengan tangan itu sangat-sangat susah. Nah, solusinya bagaimana? 1492. Dari Rafi' bin Khadij, dia mengatakan, "Kuna adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fanadda, lalu larilah ba'irun, seekor unta, min ibil qaum, dari ontanya para kaum. Sementara tidak ada bersama mereka kuda-kuda." Nah, kalau punya kuda kan bisa dikejar Pak. Ini enggak ada kuda. Akhirnya faromahu, maka melemparnya seorang laki-laki dengan anak panah. Akhirnya Allah pun menahannya alias tertangkap. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna, sesungguhnya lihadhil bahaim, untuk binatang-binatang ternak ini, awabid, ada yang liar-liar, yang lari-lari, yang beletat-beletat, ka'awabidi, seperti liarnya al-wahsyi, binatang-binatang buas. Fama fa'ala minha hadza, maka apapun yang melakukan seperti itu dari binatang, faf'alu bihi hakadza, maka lakukanlah terhadapnya seperti ini, yaitu boleh dilempar dengan anak panah." Jadi menyembelih normal itu di sini, leher atas atau leher bawah, tergantung binatangnya. Kalau itu onta maka leher bawah. Kalau itu kambing sama sapi maka leher atas. Itu yang normal. Nah ini kondisi tidak normal, lari dia. Mau kita cari lehernya susah. Ya sudah, ditembak boleh, dipanah boleh, ditombak juga boleh. Yang penting bagaimana caranya supaya dia bisa berhenti, kemudian apa? Kita bisa sembelih dia. Seandainya kita tembak, kemudian dia jatuh, kita ambil pisau sebelum kita sembelih sudah mati Pak. Ini dimaafkan. Tapi seandainya belum mati, maka silahkan disembelih. Tapi kalau sudah mati, dimaafkan. Sama dengan binatang buruan, ya, kita buru dengan senjata, maka dia jatuh, itu sudah halal untuk kita. Ini hadis terakhir di dalam kitab tentang sayd atau berburu atau menyembelih. Sehingga kita lanjutkan sekarang mempelajari kitab Sunan Tirmidzi dari juz yang lain. Semestinya setelah hadis 1492, ya berarti 1493 semestinya. Tapi hadis 1493 itu sudah kita pelajari di tempat lain Pak, yaitu di kajian di daerah Sragen. Nah karena sudah kita bahas di tempat yang lain, maka kita mengkaji juz yang lain. Ya. Ini kan Sunan Tirmidzi ada 3 juz. Juz pertama sudah kita selesaikan, ini tadi hadis yang terakhir.
Juz yang kedua sudah kita pelajari di Sragen. Nah itu biarkan nanti sampai selesainya juz yang kedua. Kita sekarang mempelajari juz yang ketiga dari Sunan Tirmizi. Tentang apa juz yang ketiga? Beliau mengatakan abwabu sifatil qiyamah. Bab-bab tentang sifatnya hari kiamat. Warraqa'iq, dan tentang raqa'iq, perkara-perkara yang melembutkan hati. Jadi hadis-hadis yang kalau kita pelajari hati kita akan menjadi lembut, ya, tentang siksa neraka, tentang surga, tentang neraka. Wal wara', dan sikap wara', yaitu menjauhi yang syubhat. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun fil qiyamah, satu bab tentang hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, hari kiamat itu disebut kiamat karena pasti terjadi. Artinya kiamat itu artinya sesuatu yang terjadi. Nah, maka disebut kiamat karena pasti terjadi. Orang percaya atau tidak percaya pasti akan terjadi. Dan kiamat ada dua. Ada kiamat kecil, kiamat sughra, ada kiamat besar, kiamat kubro. Kiamat besar ini dialami oleh semua manusia, yaitu alam semesta ini hancur. Manusia yang ada saat itu semuanya mengalaminya. Kalau kiamat kecil ini dialami oleh masing-masing kita. Masing-masing kita pasti akan mati. Nah, mati disebut sebagai kiamat kecil. Nah, yang kita bahas di sini adalah kiamat besar atau kiamat kubro. 24:15 dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum, tidak ada seorang pun dari kalian, min rajulin, illa kecuali sayukallimuhu, akan mengajak bicara kepadanya rabbuhu, pemeliharanya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Walaysa bainahu, tidak ada antara dia wa bainahu, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, turjumanun, penterjemah. Fayangduru, maka dia melihat, aymana minhu, ke arah kanannya sini, fala yara, maka dia tidak melihat syai'an, sesuatu, illa kecuali syai'an, amalan qaddamahu, yang sudah dia lakukan di dunia. Amal baiknya tertulis di sini. Tsumma, kemudian yang dzuru, dia melihat asy'ama minhu, ke arah kirinya, fala yara, maka dia tidak melihat syai'an, apapun, illa kecuali syai'an amalan qaddamahu, yang sudah dia lakukan. Nah, amal jeleknya juga tertulis di sini. Tsumma, kemudian yang dzuru, dia melihat tilqa'a wajhihi, ke arah depannya sana, yang terlihat apa? Fatastaqbiluhun nar, maka neraka itulah yang menghadap kepada dia, alias di depan mata itu ada neraka. Nah, saat itu ketika kita sudah berada di depan neraka, saat itu pasti kita ketakutan, Pak. Karena masing-masing kita punya amal buruk. Amal buruknya udah ada di sini. Amal baiknya udah ada di sini. Nah, kalau amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk, mungkin masih ada harapan. Tapi kalau amal buruk kita lebih banyak daripada amal yang baik, pasti kita takut akan masuk di dalam neraka. Karena itu sebelum kejadian ini terjadi, mari kita perbaiki terlebih dahulu. Sekarang ini di dunia waktunya kita beramal. Panennya nanti di akhirat, ya, panen pahalanya itu di akhirat. Nah, maka kita hadir di majelis seperti ini untuk menambah pahala-pahala kita di hadapan Allah. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tahajud bangun jam 2, jam 3, itu semuanya untuk mengumpulkan pahala-pahala, sehingga nanti pas kita ketemu dengan neraka, itu yang bagian kanan kita amal-amal baiknya sangat banyak. Saat itu tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah, langsung ngomong sama Allah. Nah, berarti bahasa siapapun manusia, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bisa jadi juga semua manusia oleh Allah diganti bahasanya bahasa Arab semua. Bisa jadi, ya, karena ini adalah kejadian yang kita tidak pernah atau belum pernah mengalaminya, sehingga kita tidak tahu detailnya atau hakikatnya bagaimana. Nah, tentang manusia akan diajak bicara langsung oleh Allah, ini disebutkan di dalam hadis yang lain 3 kali. Manusia bicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala besok di akhirat. Yu'radun nas, manusia dihadapkan pada hari kiamat kepada Allah, salasa aradat, 3 kali dihadapkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jidal, membantah, mendebat.
Ini amal buruk kita sudah ditulis kan. Nah, ini manusia akan mendebat, ya Allah, saya tidak pernah mencuri, itu nggak pernah, saya nggak pernah meninggalkan sholat, debat. Padahal catatannya sudah rapi, Pak. Kamu tanggal ini melakukan ini, kamu tanggal ini melakukan ini, bohong dan sebagainya. Catatannya rapi. Nah, kemudian yang kedua, ma'adzir, akhirnya minta maaf. Betul ya Allah, saya melakukan, tapi mohon maaf, saya terpaksa. Nah, menyampaikan uzur atau alasan. Kemudian yang ketiga, fa inda dzalika tatirus suhufil aidi. Pada waktu yang ketiga, maka catatan amal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tadi pertama ketemu saya mendebat. Kemudian yang kedua ketemu saya, kamu sampai ke alasan. Nih, sekarang yang ketiga ini tak bukakan buku catatan kamu masing-masing. Nah, sudah. Saat itu kita ambil dengan tangan kita atau kita ambil dengan tangan kiri kita. Kalau kita orang beriman, maka kita ambil dengan tangan kanan. Kalau kita orang kafir, kita ambil dengan tangan kiri. Isinya adalah catatan amal-amal keburukan. Nah, inilah penghadapan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Ada 3 kali penghadapan. Mudah-mudahan semua kita ketika menghadap Allah diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Dan ini pasti terjadi, Pak. Yang pertama membantah, yang kedua adalah apa? Menyampaikan uzur, kemudian yang ketiga adalah diberikan catatan amal. Ini semuanya pasti terjadi karena sudah dinaskan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah Nabi menyampaikan ini, beliau berpesan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian berpesan, man istata'a, siapa yang bisa minkum dari kalian, ayyaqiya, untuk menjaga wajhahu, wajahnya, harran nari, dari panasnya neraka, walau bisyikki tamrah, meskipun dengan separuh kurma dia sedekahkan, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Jadi supaya neraka yang ada di depan kita saat itu panasnya tidak mengenai kita, caranya adalah dengan bersedekah. Sedekahnya seberapa? Ya sesuai kemampuan. Mampunya syikki tamrah, separuh kurma, nggak apa-apa. Saya punyanya 1 kurma, nah, berarti dibelah jadi 2. Satunya disedekahkan, satunya dimakan. Berarti kita sedekah separuh harta kita. Nah, ini menyebabkan kita aman dari siksa neraka. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, termasuk amalan penting di dalam Islam adalah memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini kalau kita perbanyak, maka berarti kita lebih aman daripada api neraka. Demikian juga dengan sebab sedekah ini kita dapat payung, Pak, nanti di akhirat. Payung dari apa? Dari panasnya matahari. Karena waktu itu matahari sangat dekat dengan kepala manusia dan kita butuh adanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi dhilli shadaqatihi. Kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli shadaqatihi, akan berada pada naungan sedekahnya masing-masing, hatta yuqda bainan nas, sampai diselesaikan antar manusia. Ada yang dimasukkan surga, ada yang dimasukkan neraka. Nah, sementara sebelum dimasukkan surga dan neraka, kita ditahan di padang mahsyar. Nah, saat itu matahari sangat dekat sekali, sangat panas. Nah, itulah yang dimaksud kita butuh kepada sedekah ini untuk membuat naungan kita besok di akhirat kelak. Kemudian hadis berikutnya, di sini ada tambahan ya. Imam Waqi' ketika meriwayatkan hadis ini, dia kemudian mengatakan, barang siapa yang di sini ada penduduk Khurasan, silahkan dia mengharap pahala dari Allah dengan menyampaikan hadis ini di Khurasan. Karena orang-orang Jahmiyah, kelompok sesat di Khurasan, mereka mengingkari hadis ini. Jadi ada kelompok sesat namanya Jahmiyah. Ini kelompok-kelompok sesat seperti Syiah, seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij, seperti Qadariyah. Nah, ini namanya Jahmiyah. Mereka mengingkari sifat Allah, Pak. Apa yang diingkari di sini? Kata-kata sayukallimu. Allah akan bicara dengan manusia. Berarti Allah punya sifat kalam, bicara. Nah, orang-orang Jahmiyah mengatakan enggak ada sifat kalam bagi Allah. Kenapa? Karena kalam itu sifat manusia. Kita manusia kan bisa bicara, Pak. Mulut kita bergerak-gerak keluar suara, itu namanya bicara. Nah, mereka mengingkari, enggak mungkin Allah punya sifat kalam.
Karena kalau Allah punya sifat kalam berarti sama dengan manusia. Nah, kita jawab Allah punya sifat kalam, tapi kalamnya Allah tidak seperti kalamnya kita. Kalamnya kita bagaimana? Gerakkan mulutmu akan keluar suara, itu kalamnya manusia. Apakah kalamnya Allah menggerakkan mulutnya? Apakah kalamnya Allah berarti bibirnya Allah atas bawah bergerak-gerak? Enggak. Karena laisa kamitslihi syai'. Lah terus kalamnya Allah gimana? Jangan tanya, orang belum pernah melihat. Pokoknya yakini saja sabda Nabi, Allah akan bicara dengan manusia, adapun caranya kalam bagaimana jangan ditanyakan, semua kita tidak ada yang tahu. Berikutnya 24:16. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu tidak akan bergeser qadamu bani Adam telapak kaki manusia yaumal qiyamah besok pada hari kiamat min indi rabbih dari hadapan Allah. Jadi ketika bertemu dengan Allah tidak akan geser hatta yus'ala sampai dia ditanya an khamsin dari 5 perkara. Nah, 5 perkara apa saja? Yang pertama an umrih tentang usia dia, fima afnah untuk apa dia menghabiskan usianya, akan ditanya Pak. Kamu dulu di dunia saya kasih usia 60, untuk apa saja? Untuk sholat jamaah, untuk pengajian, untuk baca Quran, apalagi untuk main game, untuk membaca WA, membaca Facebook. Nah, di semua ditanyakan Pak. Maka mari kita jaga waktu kita, jangan digunakan untuk yang sia-sia karena tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan. Yang kedua wa an syababi, dan ketika masa mudanya, fima ablah, dalam hal apa dia menghabiskan masa muda. Masa muda itu antara usia balik 15 tahun misalnya sampai dengan usia 30. Di atas 30 sudah tidak muda. Menurut pendapat yang lain, usia muda itu sampai usia 40. Di atas 40 berarti sudah tidak muda. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa muda itu sampai 40. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika dia sudah mencapai puncaknya yaitu mencapai usia 40 tahun. Nah, itu ashuddahu yaitu ketika sudah habis masa mudanya tersebut. Berarti disebut puncak karena itu. Kemudian yang ketiga wa malihi, dan tentang hartanya. Untuk harta pertanyaannya 2. Min ainaktasaba, dari mana dia mendapatkan harta tadi? Apakah dari halal ataukah dari haram? Saya dari pekerja. Nah, kerjamu halal atau haram? Kerjanya ada unsur ribanya atau tidak ada? Ada unsur ghorornya atau tidak ada? Nah, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, wa fima anfaqah, dan untuk apa dia infakkan? Kamu sudah menghasilkan uang banyak. Nah, digunakan untuk apa? Ngeluarkannya itu untuk apa? Karena itu sebelum kita membeli sesuatu dipikir dulu Pak. Ini kira-kira nanti kalau saya beli apakah nanti ada efek buruknya di akhirat atau tidak? Kalau ada efek buruknya jangan dibeli. Kalau ada efek baiknya langsung beli, nggak usah ragu-ragu. Misalnya mau sedekah apa itu AC untuk masjid. Nah, dipikir ini pasti baik di akhirat. Beli aja, nggak usah ragu-ragu. Ada uangnya kan? Nah, beli saja. Tapi kalau sesuatu yang meragukan apakah nanti akan jadi baik atau tidak di akhirat, maka jangan dibeli. Kemudian pertanyaan yang kelima, wa madza amila, apa yang sudah dia amalkan, fima alima, terhadap apa yang dia ketahui. Nah, ilmu agama sudah kita pelajari, nah, sudah diamalkan atau tidak? Kita tahu salat 5 waktu wajib, nah, sudah dilakukan tidak? Kita tahu puasa Ramadan wajib, nah, sudah dilakukan tidak? Ini semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti semakin banyak ilmu kita, berarti semakin banyak apa? Pertanyaannya. Lahirnya begitu, Pak. Karena itu ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, tolong saya sampaikan lagi hadis Nabi yang lain, hadis Nabi yang lain. Nah, maka Aisyah mengatakan, loh, hadis kemarin sudah kamu amalkan belum? Kalau belum kamu amalkan, ngapain kamu minta tambahan ilmu yang nanti malah menjadi bumerang untuk kamu? Kamu tahu tapi tidak mengamalkan, nah, jadi bumerang. Ya. Ini bukan berarti hasungan supaya kita tidak memperbanyak ilmu, bukan ya. Tapi maksudnya kalau kita mempelajari ilmu, hendaklah kita juga tanggung jawab mengamalkan ilmu yang kita lakukan. Ya. Jadi serba salah Pak. Tidak belajar itu salah, karena akan jadi bodoh. Kalau bodoh pasti banyak melanggar aturan agama. Terus belajar agama tidak mengamalkan juga salah. Jadi yang benar gimana? Belajarlah dan niatkanlah untuk diamalkan. Ya.
Tidak belajar salah, tidak ngamalkan salah, serba salah. Supaya tidak salah, lakukan dua-duanya. Seperti fawailul lil musallin, tidak sholat salah, sholat sakarepe dhewe juga salah. Nah, kalau begitu sholatlah tapi yang baik. Jangan seperti orang-orang munafik sholatnya semau mereka sendiri, karena serba salah semua itu kalau tidak dilakukan dengan baik. Inilah 5 pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh Allah besok di akhirat. 5 pertanyaan ini bisa diringkas menjadi 4, karena tadi ya untuk harta ada 2 pertanyaan. Maka hadis berikutnya 24:17 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu, tidak akan geser qadama abdin, kedua telapak kaki hamba. Kalau tadi disebutkan qadamu, 1 telapak kaki. Kalau di sini qadama, 2 telapak kaki. Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya an, dari, nah, di sini nggak disebutkan 5 langsung ya, maka kita kasih angka 4. Yang pertama umrihi, usianya, fima afnah, dalam hal apa dia habiskan. Yang kedua an ilmihi, tentang ilmunya, fima fa'al, dalam hal apa dia amalkan. Yang ketiga wa an malih, tentang hartanya, 2 pertanyaan, min aina iktasaba, dari mana dia mendapatkan, wa fima anfaqah, dan untuk apa dia nafkahkan. Kemudian yang keempat wa an jismih, dan dari badannya, fima aflah, untuk apa dia habiskan atau dia hancurkan badannya itu. Kalau tadi dikatakan muda, nah kalau di sini dikatakan badan, karena badannya orang muda itu masih kuat. Nah, maka selama badan kita masih kuat, maka gunakan untuk yang baik-baik. Kalau badan kita gunakan untuk yang baik-baik, ketika masa muda, masa tuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata digunakan untuk yang baik, sampai tua pun dijaga oleh Allah. Mulut digunakan yang baik, akan dijaga sampai tua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan juga begitu, dimakmurkan dengan amal saleh, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita pikirkan bagaimana anggota tubuh kita semuanya dimakmurkan dengan amal-amal saleh. Amal salehnya mata, baca Quran. Amal salehnya mulut, yang baca Quran juga amal salehnya mulut. Amal salehnya tangan, bersedekah. Ketemu dengan orang, jabat tangan. Ini semuanya amal-amal saleh untuk memakmurkan tubuh kita supaya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang sya'ni, kondisi al-hisabi, hisab, wal qasasi, dan qasas atau qisas. Hisab itu adalah dihitungnya amal manusia. Apakah banyak yang baiknya ataukah banyak yang buruknya. Nah, nanti akan diberi keputusan oleh Allah. Posisi kamu di mana? Apakah surga atau neraka? Nah, itu tergantung dengan hasil hisabnya itu. Kalau kisos ini apa maksudnya? Nah, kita baca dulu hadisnya. 24:18 Nabi SAW bersabda, atadrun, apakah kalian tahu, manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Nah, Nabi sering memulai pengajian dengan pertanyaan. Tujuannya apa? Supaya orang yang ngaji ini jadi semangat untuk mendengarkan. Ada pertanyaan, dia perhatian. Begitu ditanya, mereka menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang dirham dan tidak punya perbekalan. Itu namanya bangkrut. Itu adalah definisi sesuai kebiasaan istilah manusia. Namanya bangkrut, randidit. Nah, itu adalah apa? Istilah biasa manusia. Rasulullah kemudian menjelaskan, enggak begitu. Al-muflis, orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, yang benar-benar bangkrut itu adalah man ya'ti, orang yang datang yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, bi sholatihi, dengan pahala salat, wa siyamihi, dan pahala puasa, wa zakatihi, dan pahala zakat. Dan ini menunjukkan 3 amal paling penting dalam agama: salat, puasa, zakat. Wa ya'ti, tapi dia datang, qad syatama, telah mencela hadza, orang ini, wa qadhafa, dan menuduh zina hadza, orang itu, wa akala, dan memakan mala hadza, hartanya orang ini, wa safaka, dan menumpahkan dama hadza, darahnya orang itu, wa daraba hadza, dan memukul orang lain lagi. Nah, jadi kezalimannya banyak, Pak. 1, mencaci orang. 2, menuduh orang. 3, mengambil harta orang. 4, membunuh orang. 5, memukul orang. Ini semuanya kezaliman-kezaliman. Nah, karena dia berbuat zalim, maka ada kisosnya di akhirat. Kisos itu adalah balasan yang setimpal ya.
Orang berbuat dolim kepada seseorang. Nah, yang didolimi ini akan dibalaskan kepada yang mendolimi. Itu namanya qisas. Fayaq'ud, maka dia pun duduk. Fayaqtassu hadza min hasanati. Maka orang ini pun mengkisos orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Pahala yang sudah dia bawa tadi, pahala sholat, pahala amal soleh, digunakan untuk membayar kedoliman-kedoliman yang dilakukan di dunia. Wa hadza min hasanati, dan orang yang lainnya juga mengambil pahala-pahala dia. Fa in faniyat, kalau sudah habis hasanatuhu, pahala-pahala dia, qabla ayyuktassa, sebelum diselesaikan qisas, ma alaihi, apa yang menjadi tanggungan dia, minal khataya, dari dosa-dosa dia, maka ukhidha, diambillah, min khatayahum, dari dosa-dosa mereka orang yang dizalimi tadi. Faturiha, lalu dilemparkan alaihi, kepada orang yang zalim tersebut. Thumma turiha finnar, kemudian si zalim itu dilempar ke dalam api neraka. Inilah yang disebut orang yang bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Pahalanya ludes, Pak. Dia ahli dakwah, ahli sedekah, apalagi ahli menulis ilmu, misalkan, banyaklah amalan-amalan. Tapi ternyata zalimnya juga banyak. Kalau ngomongin orang, maka ngomongnya tidak karuan. Isinya adalah tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Akhirnya orang-orang yang tertuduh tadi nanti akan disuruh untuk mengambil pahalanya orang tersebut. Nah, kira-kira seandainya kita di dunia kita dizalimi orang, kemudian di akhirat oleh Allah kita disuruh ngambil pahala orang yang menzalimi kita. Kira-kira kita mau ngambil banyak atau sedikit? Yakin pasti ngambilnya sebanyak-banyaknya, Pak. Karena semua kita waktu itu ketakutan. Di kanan ada amal baik, di kiri ada amal buruk, di depan ada neraka. Nah, pasti kan ketakutan. Ini saya nanti nasib saya di mana nih? Apakah masuk neraka atau tidak? Karena di kiri kita ada amal buruknya. Nah, sehingga pasti ketakutan. Nah, kalau disuruh ngambil pahalanya orang, pasti kita ambil sebanyak-banyaknya. Karena itu sebelum kita mati, hendaklah kalau kita melakukan kezaliman-kezaliman ini segera minta maaf. Mencaci orang, ini kezaliman, Pak. Kezaliman kepada orang itu bisa dibagi 3. 1, kezaliman kepada kehormatan. 2, kezaliman kepada harta. 3, kezaliman kepada jiwa. Nah, kita lihat di sini, syatama, mencaci, ini kepada kehormatan. Qadzafa, menuduh, ini kehormatan. Memakan harta, ini harta. Ya. Membunuh, ini jiwa. Kemudian memukul, ini juga jiwa. Nah, maka kezaliman ada 3 macam tadi, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih ngeri lagi, kalau kita menuduh seseorang atau mengejek seseorang, kemudian tuduhan itu tersebar kemana-mana, kemudian diikuti oleh orang banyak, Pak. Nah, itu nanti dosa-dosanya orang yang nuduh gara-gara tulisan kita itu akan ditimbukkan kepada kita. Maka ada istilah dosa jariah, ya. Gara-gara dosanya ngalir terus. Setiap ada orang baca kemudian ngeklik atau menyebarkan, nah, dosanya ngalir kepada yang nulis. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka bahaya sekali apa yang sekarang kita alami ini. Ada Facebook dan sebagainya. Kita nulis salah kemudian tersebarnya kemana-mana. Nah, itu kita menanggung kesesatan yang tersebar tersebut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Nabi itu sering memindahkan pembicaraan dunia kepada pembicaraan akhirat. Ini beliau bicara tentang bangkrut. Nah, dijawab bangkrut yang tidak punya harta. Ini masalah dunia. Kemudian beliau membicarakan masalah akhirat, yaitu bangkrut di akhirat. Nah, seperti ini Nabi melakukannya berkali-kali, tidak hanya 1 kali. Pernah beliau melewati Abu Hurairah. Abu Hurairah sedang menanam pohon. Maka ditanya, "Wahai Abu Hurairah, ini apa?" Abu Hurairah mengatakan, "Ini pohon kurma saya tanam ya Rasulullah." Nah, Rasulullah mengatakan, "Ada tanaman yang lebih unggul daripada kurma. Kamu pengen tahu tidak?" "Ya, pengen tahu ya Rasulullah." Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap 1 kalimat dari 4 kalimat ini kamu ucapkan 1 kali, muncul 1 pohon di dalam surga. Nah, berarti saya sudah dapat 4 pohon, Pak, karena saya tadi mengucapkan 4. Nah, kalau diulang lagi, dapat lagi. Dan jangan mengira bahwa kalau kita setiap hari wirid 4 tadi, kemudian surga kita jadi penuh dengan pohon sesak sehingga tidak bisa untuk lewat. Jangan beranggapan begitu. Karena surga itu luasnya tidak ada batasnya. Seperti luasnya alam semesta ini.
dari bumi sampai langit. Nah, itu kan luas sekali, Pak. Nah, nggak akan penuh dengan apapun juga, ya. Adapun dunia ini sangat sempit kalau dibandingkan dengan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi itu sering seperti ini membicarakan dunia kemudian dipindahkan ke pembicaraan akhirat, akhirnya para sahabat itu berhasil, pemikiran mereka itu sudah meninggalkan mikir dunia, mereka mikirnya kepada akhirat. Itulah keberhasilan Nabi dalam mendidik para sahabat. Nah, tampaknya kita ini belum berhasil seperti para sahabat, Pak. Coba dibuka otak kita, isinya apa itu? Dunia apa akhirat nih? Ya mungkin 50-50 lah. Nah, kalau para sahabat sudah meninggalkan pikiran dunia, mereka pikirannya kepada akhirat. Orang-orang miskin lapor sama Nabi, ya Rasulullah, itu orang-orang kaya kami iri. Irinya bukan masalah duitnya, bukan, masalah pahalanya. Orang kaya bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh. Lah kita ini nggak punya duit nih. Untuk mengalahkan mereka gimana caranya? Nah, karena yang dibicarakan oleh mereka adalah pahala, Nabi ngasih amal. Oh, gampang mengalahkan mereka. Habis sholat, tasbih, tahmid, takbir. Orang-orang kaya habis sholat kan langsung pergi karena sudah sibuk dengan bisnisnya. Nah, kamu yang miskin-miskin nggak ada bisnis, maka duduk di masjid, wirid, pasti akan mengalahkan orang-orang kaya tersebut. Nah, itu sabda Nabi kepada orang-orang miskin saat itu, yang mereka pikirannya hanya pikiran akhirat saja. Berikutnya 2419 dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu abdan, Allah merahmati seorang hamba, kanat li akhihi indahu mazlamah, dia memiliki kezaliman terhadap orang lain, fi irdin, baik kehormatannya, au malin, atau hartanya. Nah, maka ada dua kezaliman di sini disebutkan oleh Nabi. Satunya tidak disebutkan, yaitu kezaliman kepada jiwa, ya. Faja'ahu, lalu dia datang kepada orang yang dizalimi, fastahallahu, lalu minta halalnya. Minta halal maksudnya minta keridhoannya, minta maaf. Mohon maaf, saya dulu menuduh Anda, saya sekarang tobat minta maaf daripada saya masuk neraka. Qabla ayyukhadha, sebelum dia disiksa, walaysa thamma dinarun wala dirham, sementara di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Fa in kanat lahu hasanat, kalau dia memiliki pahala-pahala, ukhidha min hasanati, diambilkan dari pahala-pahalanya untuk membayar kezaliman tadi. Wa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya pahala-pahala, hammaluhu alaih, mereka memikulkan kepada orang yang zalim tadi, min sayyiatihim, dosa-dosa mereka. Sama dengan hadis sebelumnya, ya, hanya dengan lafal yang berbeda. Nah, sampai di sini belum ada penjelasan tentang qisas yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, ya. Qisas, ya. Nah, di sini kita tambah satu hadis lagi yang menjelaskan qisas secara lebih terperinci. 2420. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa, sungguh betul-betul kalian akan menunaikan hak-hak ila ahliha, kepada pemiliknya masing-masing, hatta sehingga yuqada, dikisoskan, lisyatil jalha'i, untuk kambing yang tidak punya tanduk, minasyatil qarna, terhadap kambing yang punya tanduk. Jadi di dunia ada dua kambing, satunya punya tanduk, satunya tidak punya. Yang punya tanduk ini nyerang yang tidak punya tanduk, akhirnya berdarah-darah. Ini kan dolim, Pak. Padahal kambing itu tidak mukallaf, tidak punya dosa. Tapi karena Allah Maha Adil, maka di akhirat semua yang terjadi di dunia akan dibalaskan. Nah, itulah yang disebut sebagai qisas. Ada semut rebutan roti misalnya, okay? Nah, kemudian satu semut mukul semut temannya ini, akhirnya semut temannya kelenger. Nah, besok di akhirat dua semut akan dibangkitkan. Sekarang kamu kelengerkan dulu, ya, genti teman kamu ini, ya, karena dulu di dunia dia melengerkan kamu. Nah, dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau binatang saja yang tidak punya akal dibalaskan, bagaimana lagi dengan manusia? Bedanya kalau binatang-binatang ini sudah dibalaskan, maka kalau sudah 0-0, maka oleh Allah kemudian semuanya diubah menjadi debu. Sudah selesai masalah kamu, silahkan jadi debu semuanya. Kecuali manusia, Pak. Manusia nggak jadi debu. Manusia tetap jadi manusia, satunya dimasukkan neraka, satunya dimasukkan surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin.
tentang menjadi debunya binatang-binatang itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata besok di akhirat, alangkah inginnya saya menjadi debu. Dia mengatakan begitu kenapa? Karena melihat binatang-binatang tadi sudah dikisos selesai kemudian jadi debu. Nah, mereka berharap saya sangat ingin seperti binatang-binatang tadi diubah menjadi debu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi disiksa di neraka. Padahal kalau di dunia dia disamakan dengan binatang marah, Pak. Tapi besok di akhirat dia pengen menjadi seperti binatang ya supaya menjadi debu tadi. Kemudian sebagai penutup, ini kata-kata la tu'addunnal huquqa. Sungguh kalian akan menunaikan hak-hak. Ini boleh juga dibaca dengan bacaan lain. Bacaannya la tu'addannal huququ. Sungguh benar-benar hak-hak itu semuanya akan dikembalikan. Siapa yang mengembalikan? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di sini dalnya di dhammah artinya kalian akan mengembalikan hak-hak. Dan kalau dalnya di fathah tu'addanna maka artinya berubah. Sungguh hak-hak itu akan dikembalikan. Karena itu membaca hadis Nabi hati-hati. Jangan salah harokat. Karena salah harokat saja mengubah makna. Misalnya ini kita baca la tu'addunna al-huququ. Nah, salah ini. Dan ini enggak mungkin Nabi mengatakan seperti itu. Kalau dalnya di dhammah tu'addunna pasti qafnya di fathah. Karena ini perkataan yang fasih seperti ini. Tapi kalau dalnya di fathah maka baliknya qafnya yang di dhammah. Nah, sehingga membaca salah itu seolah-olah mengatakan Nabi ucapannya tidak fasih. Padahal Nabi fasih, yang salah kita yang baca. Nah, makanya hati-hati dalam membaca hadis Nabi sebagaimana hati-hati kita membaca Al-Qur'an ya. Jangan salah harokat karena menyebabkan berubahnya makna. Ini yang dapat kita pelajari betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.